Free People, kembali lagi bersama Cece di sini di Start Friday Asia, di mana kita bakal ngebahas seputar branding, strategi bisnis, marketing, dan masih banyak lainnya. Kalau gitu, without any further ado, let's get started. Kalau gitu Pak, kita langsung masuk aja ke pertanyaan yang pertama nih. Ada orang yang bilang branding tuh merupakan sebuah investasi jangka panjang. Tapi gimana nih kalau misalnya kasusnya orang yang mau nge-branding ini merupakan pelaku usaha yang masih kecil atau yang bisa kita bilang sebagai UMKM. Kira-kira proses branding ini dalam usahanya perlukah? Dan kira-kira kapan waktu yang tepat mungkin ya untuk melakukan proses branding ini? Oke, setiap bisnis pastinya memiliki brand. Mereka punya nama, mereka punya logo, simpelnya seperti itu. Tapi apakah mereka melakukan proses branding, itu belum tentu. Jadi, untuk masuk start memulai branding, kita harus pahami dulu apa arti itu branding. Jadi biar tidak salah langkah dan tidak, mungkin bisa jadi miss pengetahuan antara saya melakukan marketing, tapi apakah saya melakukan branding, itu yang harus kita pahami. Apakah dia sebagai investasi? Ya, pasti. Dia adalah nilai intangible asset yang paling besar sebenarnya dari sebuah bisnis. Dan itu bisa menjadi sebuah kekuatan untuk kita melakukan scaling bisnisnya kita. Jadi untuk semua bisnis, walaupun dia baru mulai, atau sudah lama, atau dia mungkin melakukan rebranding, dia wajib untuk paham dulu apa itu branding. Berarti sebagai langkah utama kita harus tahu betul ya Pak ya, apa itu branding, apa itu brand, apa itu yang sedang kita lakukan, di mana kita berada sekarang, itu satu hal yang penting ya Pak ya. Yes. Oke. Nah Pak, masih berkaitan dengan pertanyaan yang pertama nih, masih seputar branding, masih seputar ini branding yang benar yang mana ya, untuk si A atau si B. Nah pertanyaannya yang dari kata brand konsultan sendiri, branding itu sebenarnya lebih fokus untuk B2B atau B2C? Oke, setiap brand yang mulai memiliki istilahnya arah dan tujuan perusahaan yang jelas, pasti mereka mulai memahami branding adalah bagian hal yang sangat tidak bisa mereka lepaskan. Itu adalah kesatuan bisnis yang bisa jadi itu menjadi prioritas mereka waktu mereka bertransformasi atau mungkin baru di awal bisnis mereka baru mulai. Jadi apakah branding itu cocok untuk B2B or B2C? Keduanya sangat cocok. Tinggal kita harus tahu apakah bisnis kita melakukan B2B branding dengan benar atau selama ini kita melakukan bisnis B2B, tapi kita melakukan gaya B2C di sisi brandingnya. Itu bisa jadi kesalahan yang besar. Jadi setiap brand owner, setiap direksi harus paham bahwa ketika bisnis mereka adalah B2B, mereka harus melakukan acting like B2B juga di branding. Berarti bisa dikatakan ada beberapa case yang dia sebenarnya B2B tapi not acting like B2B. Iya. Yeah. Nah Pak, kita sekarang beralih ke tren nih. Kita ngomongin masalah tren. Brands kan sekarang harus memutar otak lagi nih. Gimana strateginya untuk mendekatkan diri pada milenial supaya kelihatan lebih visible lagi di media sosial. Apalagi sekarang kan kita lagi tinggi-tingginya angka pandemi nih ya. Angka COVID-19 ini lagi nggak berujung. Nah, dari situ timbullah satu konsumen baru, pola pikir konsumen baru, di mana sebutannya yaitu ethical consumer, di mana konsumen tuh bakal milih suatu brand atau suatu produk yang menurut dia, oh ini nguntungin gue nih dan sehat nih buat gue. Jadi ada brand yang akhirnya muncul brand eco-friendly, menyehatkan konsumen, nggak bahagia bagi konsumen, embel-embelnya eco-friendly itu tadi. Nah, akhirnya dari brand-brand lain yang nggak menggaungkan bahwa brandnya ini eco-friendly, ikutlah muncullah tren, oh gue ini juga brand eco-friendly kok, ya kan? Akhirnya ini menjadi sebuah tren tersendiri bagi sebuah brand. Nah, menurut brand konsultan, apakah brand ini itu hanya memasang embel-embel eco-friendly ini sebagai valuable trend atau hanya sebagai fad semata?
atau yang ikut-ikutan tren semata? Karena kalau misalnya kita ngomongin hanya ikut-ikutan, bukannya ini malah membuang biaya yang cukup besar ya Pak untuk kedepannya? Ya. Oke, di masa sekarang yang istilahnya kita masuk ke pandemic situation, yang mau jadi epidemic setelah ini atau apapun itu, tapi ini adalah sebuah perubahan yang memang harus dilihat sebagai langkah yang harus kita ambil. Jadi jangan sampai kita hanya fokus untuk melihat lingkungan berubah, sementara kita tidak melakukan perubahan apa-apa. Yang harus dilakukan business owner di awal, itu harus membaca situasi dulu. Apakah industri saya melakukan perubahan yang cukup besar? Apakah industri saya berubah mengarah untuk melihat kesehatan menjadi sebuah simbol penting yang harus mereka jual? Kita lihat dari sisi komersialnya. Tapi apakah mungkin industri tidak melakukan komersialitas langsung terhadap bicara soal kesehatan dan lain-lainnya, dan mereka fokus untuk inovasi yang lain? Itu yang harus kita baca dulu di awal case-nya. Jadi ketika kita sudah mulai memahami kita harus masuk di mana, di sanalah strategi itu muncul. Dari strategi muncullah tactical. After itu kita melakukan activation. Jadi sebagai business owner, kita harus paham dulu apakah industri kita bergerak ke arah sana. Bila kita melihat dari industri yang lain yang mungkin sangat mudah untuk bertransformasi, untuk mengikuti kultur eco-friendly tadi itu mungkin menjadi sebuah argumen yang mungkin tidak bisa kita tiru secara langsung. Tapi kita harus lihat sisi mana yang bisa kita ambil untuk kita lakukan inovasi dari sisi produknya kita. Jadi di situasi seperti ini, perubahan ini bukan perubahan tren sepertinya, tapi perubahan yang memang harus dilakuin, dan ini bakal berlanjut terus, dan mungkin bisa jadi ini menjadi sebuah keharusan yang harus diambil setiap business owner. Berarti ini ibaratnya tamparan ya Pak ya ke para brand yang menganggap nih eco-friendly sebagai tren semata, padahal mereka harusnya udah bisa, ini gue harus berubah nih, mengikuti perkembangan nih, kayak gitu ya. Mungkin di awal pandemik, di 2-4 bulan awal, mungkin mereka melihat ini sebagai tren. Tapi kita semua tidak punya data pasti di awal, dan kita bisa melihat kemungkinan-kemungkinan yang kita terima sekarang adalah mulai mengarah ke sebuah keberlanjutan yang tidak bisa kita kembalikan seperti awal. Kondisi sekarang tidak memungkinkan kita untuk kembali seperti dulu lagi. Pasti ada yang namanya, mungkin dulu kita bisa mendatangkan traffic dengan jumlah tertentu, sampai 5 tahun, 10 tahun ke depan, bisa jadi traffic itu tidak bakal kembali lagi. Tapi kita harus mencari celah pasar baru. Kita harus bikin diversifikasi produk baru untuk mungkin memecah audiensnya kita. Yang mungkin sebelumnya kita fokus untuk family business, kita mulai memahami family business ini turunannya seperti apa gitu. Jadi kita harus melihat market audiensnya kita untuk segmentasi audiens masing-masing. Contoh misalnya kita menjual produk fashion. Produk fashion kalau fokusnya untuk family, mungkin tersedia untuk orang tuanya, untuk bapak, ibunya, terus ada untuk kakaknya, untuk adiknya, yang mungkin dulu sebelumnya kita melihat itu secara umum saja. Dan setelah pandemic situation, mungkin orang sudah mulai mengarah peduli untuk aktivitas sport misalnya. Jadi perusahaan kita harus melihat itu sebagai sebuah sisi baru untuk kita menciptakan produk baru yang mungkin lebih dibuat ke arah penggunaan sport. Jadi kita bisa buat produk sport untuk anak-anak, buat baju olahraga untuk ibunya, untuk bapaknya yang lebih cocok untuk situasi sekarang. Jadi kita harus menyesuaikan itu. Oke, berarti emang brand ini harus kerja keras putar otak lagi ya Pak ya, untuk menyesuaikan, bukan hanya sekedar untuk ikut-ikutan aja. Kira-kira seperti itu ya Pak? Ya, ini bukan sekedar campaign, tapi perubahan produk arsitektur. Jangka panjang gitulah ya Pak ya? Ya. Masih berhubungan dengan pola pikir konsumen yang baru nih Pak. Karena kalau kita ngomong strategi branding yang lama dengan yang baru otomatis berubah dong Pak ya. Karena adanya pandemi ini tadi, konsumen berubah, cara
pola pikirnya, mereka lebih selektif lagi memilih brand mana nih yang bakal gue pilih nih buat nextnya kayak gitu kan. Nah, sebagai sebuah brand, kan kita tahu nih kalau misalnya menurut segitiga Maslow itu kita ada 5 tahapan kepuasan diri, mulai dari aktualisasi diri sampai kebutuhan fisiologis. Nah, untuk sebuah brand sendiri, Pak, strategi apa sih yang bisa bawakan, strategi apa yang bisa dihadirkan untuk memuaskan para konsumen itu tadi? Oke, untuk setiap brand mereka harus paham sekali soal audiensnya mereka. Mungkin segmentasi mereka ada yang direct customer langsung, ada mungkin indirect customer mereka juga. Tapi mereka harus paham dulu customer mereka seperti apa. Kita harus menempatkan posisinya kita sebagai audiens tadi itu, sebagai customernya kita. Kita harus tahu mereka setiap hari melakukan apa yang mereka kunjungi, apa yang mereka lihat, apa yang menjadi motivasi mereka untuk menjalankan hidup mereka selanjutnya, atau apa yang mungkin mereka pikirkan setiap hari. Itu yang harus kita pahami dulu. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa argumen yang kita ambil sekarang itu adalah argumen yang sudut pandangnya dari sisi brand saja. Kita harus memposisikan diri kita sebagai konsumen tadi, sebagai audiensnya tadi. Jadi ketika kita mampu untuk memposisikan diri di sana, kita bisa menilai hal-hal yang mungkin menjadi keinginan mereka dan kita sesuaikan kebutuhan itu sesuai dengan apa yang menjadi kekuatan brandnya kita. Kita pasti punya produk yang bagus, kita pasti punya layanan yang bagus, tapi belum tentu itu yang menjadi kebutuhan mereka dan belum tentu hal itu yang menjadi urgensi kepuasan mereka saat ini. Bisa jadi hal ini menjadi urgensi kebutuhan sebelum era pandemik, tapi setelah pandemik mereka punya prioritas yang berbeda dan kita harus paham itu dan kita harus mencari cara yang paling tepat untuk mendapatkan kembali audiensnya kita untuk membeli produknya kita. Nah Pak, masih seputar jawaban Bapak yang sebelumnya. Makin kesini makin banyak brand yang copy paste dengan brand yang lain. Terus akhirnya banyak juga pelaku bisnis yang menganggap itu sebagai pacuan. Oh, brand ini nih ngelakuin ini berhasil nih. Kalau gitu gue juga bakal ngelakuin ini nih nextnya. Nah, sebagai mata seorang brand konsultan, apakah hal ini tuh cara yang benar atau pola pikir yang benar yang dilakukan oleh pelaku bisnis? Atau kita harusnya nggak apa-apa, kita ini lagi ada di situasi yang mengharuskan kita untuk explore kreativitas lagi. Kita harus tahu nih, konsumen kita lagi ada di mana, butuh apa, need-nya apa yang benar-benar mereka need banget gitu. Apakah benar untuk seorang pelaku bisnis, yaudah gue coba explore di bagian ini, gue coba ngelakuin ini sebagai satu strategi baru, apakah berhasil atau tidak? Otomatis kan nanti pasti ada minus dan plusnya. Tapi apakah hal ini sebagai boleh nih dicoba atau enggak, jangan dulu? Kira-kira yang mana? Oke, setiap brand saat ini harus lebih agile. Dalam artian agile harus cepat membaca situasi. Setiap inovasi itu masih berlaku sampai second movers. Jadi first movers, second movers. Ketika kita melihat ada inovasi dari brand tertentu yang mungkin kita baca itu bagus, kita boleh meniru sebenarnya. Asal kita adalah yang kedua. Kalau kita adalah yang ketiga, kita mulai berspekulasi bahwa orang sudah mulai bosan sama sesuatu yang diulang. Jadi kita harus pahami dulu. Yang kita tiru apakah first mover? Apakah yang kita tiru itu adalah yang pertama? Mungkin itu bicara soal produk baru, mungkin itu bicara soal campaign baru, atau mungkin itu bicara soal event activation baru. Totally kita tidak mungkin mengcopy 1:1, tapi minimal goalnya, visinya, sama apa yang mereka lakukan cukup banyak bisa kita tiru. Tapi pastikan kita jadi yang kedua, bukan jadi yang ketiga. Tidak ada tempat untuk yang ketiga. Keren banget nih Faisal. Nggak ada tempat yang ketiga, dengeran tuh. Nah Pak, kira-kira ada nggak sih trik atau tips khusus nih untuk para pelaku bisnis yang mungkin masih bingung, yang kayak
nih produkku enaknya dimasukin ke Red Ocean atau Blue Ocean, atau aku harus milih yang mana nih yang paling tepat? Kira-kira ada nggak sih Pak? Oke, untuk pertama kali yang kita harus lakuin adalah ketika kita memilih itu, apakah audiens kita langsung tertarik dengan kita? Itu yang pertama harus kita pastikan. Apakah kita memilih Blue Ocean atau Red Ocean, kita harus memahami 1-2 bulan pertamanya kita bisa mendapatkan audiens. Kita pahami kita bisa mendapatkan customer. Karena ketika kita berspekulasi terhadap itu, berarti kita harus mengevaluasi lagi ke belakang. Potensi apa dari produk kita yang nanti memastikan kita menang di Red Ocean tadi. Red Ocean sudah bicara soal persaingan yang ketat, persaingan yang sulit, persaingan yang mungkin ketika kita tidak bisa kasih produk value yang bagus, kita bisa jadi hanya menjadi pemain yang cuma sekedar menonton saja persaingan yang ada. Jadi kita bukan menjadi penjual, bisa jadi kita menjadi pembeli untuk melihat kondisi yang sangat berat yang kita lakuin di sana. Jadi kita harus tahu dulu dan kita harus memastikan apakah 1-2 bulan di awalnya kita bisa mendapatkan audiens. Banyak cara untuk melihat itu, salah satunya memastikan bahwa produknya kita bagus dan dibutuhkan. Itu dulu. Pak, kalau kita refresh bentar nih, karena kita tadi udah ngomongin tren, kita udah ngomongin bahas branding juga, strateginya juga udah. Waktu awal tahun 2021 nih, mendekati awal-awal bulan, ini ada tren baru, bukan tren baru ya, tapi ada satu brand yang mengejutkan mata dunia, menjual tempe. Bapak tahu tempe kan? Seharga sekitar belasan juta rupiah, kalau dirupiahkan nih. Nah, tentunya hal ini kan membuat para konsumen ini beneran nih, tempe doang harganya segini. Apakah hal ini termasuk dalam strategi branding? Atau ini hanya kayak cuma clickbait aja atau gimana nih Pak? Karena kan ada yang bilang branding tuh bakal membuat harga naik beberapa kali lipat karena mereknya, karena logonya, visualnya, packagingnya. Apakah hal ini itu termasuk dalam strategi branding? Gimana Pak? Oke, kalau kita bicara soal sebuah proses, itu adalah sebuah bagian dari proses tadi. Jadi mereka melakukan campaign untuk memvisualisasi, untuk menceritakan, untuk melakukan storytelling bahwa mereka adalah brand luxury. Apapun yang mereka jual itu berbeda dari apa yang dijual oleh kompetitor mereka. Mereka bisa menempatkan posisi kualitas, mereka bisa menempatkan posisi story dalam sebuah kemasan produk baru. Jadi ini bukan sekedar launching produk, tapi launching statement, relaunching statement bahwa mereka adalah brand luxury yang patut diperhitungkan di industrinya mereka. Jadi ketika kita melihat posisi itu, apakah itu bisa diterapkan oleh brand yang mungkin biasa menjual produk dengan harga murah untuk audience middle low market? Itu adalah strategi yang salah. Jadi kita harus memastikan dulu produk yang kita jual, pricing strategi yang kita lakukan, dan product value yang kita pengen delivery ke audiensnya kita seperti apa. Jangan sampai kita membuat sebuah viralitas yang hanya sekedar untuk konten 1-2 bulan saja. Itu bakal mungkin hanya memindahkan traffic yang bisa kembali hilang. Di branding, proses itu hanya sekedar untuk menciptakan sales 1-2 bulan saja, tidak berkelanjutan. Kalau gitu ini tuh bisa dikatakan sebagai bumerang juga nggak sih Pak? Kayak ketika brand kompetitor lihat hal ini, lihat strategi ini, mereka ikut, bakal jadi bumerang dong pastinya. Kalau misalnya mereka nggak bisa melihat dengan pasti nih positioningnya, kemudian ada faktor-faktor lainnya, berarti kayak nggak semua brand, nggak semua bisnis bisa melakukan hal yang serupa juga. Oke. Ketika bisnis yang mungkin tidak relevan melaunching sebuah campaign yang tidak relevan juga,
itu mereka sebenarnya hanya membuat campaign yang tidak ada kaitannya dengan jangka panjang bisnis mereka. Beberapa kali di Indonesia, banyak brand yang melakukan seperti itu. Mungkin di 1-2 hari itu, audiens melihat mereka semua. Media memperhatikan mereka semua. Influencer merepost apa yang mereka lakukan. Tapi bisa jadi itu hanya pemindahan traffic sementara saja. Tidak bicara soal konsistensi penjualan, tidak bicara soal apakah ini produk yang benar-benar mereka launching, atau hanya sekedar cuma pengen melakukan campaign yang bikin viral. Kalau orientasinya adalah launching produk yang berkelanjutan, itu menjadi hal yang relevan untuk mereka lakukan. Tapi kalau mereka hanya sekedar mengejar traffic viral, kayaknya bisa jadi itu salah langkah. Oke Pak, kita sampai di pertanyaan terakhir nih. Mungkin aku bakal tanya yang bakal bermanfaat nih bagi para pelaku bisnis. Gimana caranya pelaku bisnis nih dapat memecahkan suatu masalah atau problem solving like a brand consultant? Karena untuk di zaman yang sekarang, di mana strategi yang dulu nggak berhasil di masa sekarang, di mana brand harus memutar otak, kira-kira ada runtutan atau rules yang harus diikuti oleh pelaku bisnis untuk memecahkan masalah yang lagi ada di bisnis mereka like a brand consultant? Pada dasarnya setiap brand owner merasa produk mereka yang paling bagus, produk mereka yang paling sempurna. Tapi sebenarnya itu hanya hal yang mereka pikirkan sebelum mereka tahu pendapat dari customer mereka. Jadi, step awal untuk kita membaca masalah itu bukan hanya sekedar melihat apa yang dilakuin kompetitor, tapi kita melihat juga apa yang dirasakan oleh customer kita. Step awal, kita lakukan research. Kita harus cari tahu apa kekurangan layanan kita, apa mungkin kekurangan produknya kita, atau mungkin produk kita bukan produk yang cocok sebenarnya untuk mereka. Jadi kita harus pahami itu dulu. Kita bisa melakukan survei, kita bisa melakukan wawancara dengan cara yang mereka suka, dan pastikan hasilnya sesuai dengan apa yang terjadi sebenarnya. Jangan sampai research itu dilakukan hanya untuk formalitas saja. After dari kita tahu apa yang menjadi pemikiran dari audiens kita, apa yang menjadi masalah sesungguhnya dari audiensnya kita mungkin bisa mulai menyusun rancangan strategi yang selanjutnya kita eksekusi dengan rancangan tactical yang bisa kita terapkan untuk brand kita selanjutnya. Jadi, lakukan research. Research itu banyak. Banyak business owner yang merasa bahwa research itu sulit. Tapi sebenarnya mereka belum pernah berpikir dan mau mencoba melakukan itu. Itu karena mereka mungkin merasa bahwa kenapa perusahaan saya masih seperti ini atau masih sebesar ini atau mungkin masih sekecil ini harus melakukan research. Tapi sebenarnya dari awal kita berbisnis dan biasa kita lakukan di Start Friday, sebelum kita melakukan yang namanya membuat DNA sebuah brand, kita harus melakukan research terlebih dahulu. Jadi research sebenarnya dilakuin sebelum kamu memulai bisnis, bukan hanya sekedar evaluasi setelah bisnis kamu berjalan. Betul. Berarti emang poin paling penting sebelum apapun itu adalah research ya Pak ya. Yes. Oke, kalau gitu kayaknya udah banyak nih pengetahuan yang bisa Free People serap. Nah, Free People, itu dia penjelasan singkat nih terkait strategi branding, tren, dan lain sebagainya yang udah dijawab. Mungkin dari kalian ada beberapa pertanyaan atau ada beberapa problem lagi nih yang masih belum clear terkait dengan bisnis kalian. Bisa banget kalian drop pertanyaan kalian di kolom komentar, atau mungkin kayaknya terlalu panjang nih, aku pingin sedikit privacy nih supaya lebih clear nih. Kalian bisa langsung aja DM kami di Instagram di @startfriday.asia. Jangan lupa ya, @startfriday.asia.
Mungkin aja nanti kita bakal bacain pertanyaan kalian dan bakal kita jawab di next video. Kalau gitu, see you!